apalagi sekarang zaman kan makin berubah cepet ya. Jadi dan semakin banyak kompetitor juga. Ya gimana caranya kita bisa konsisten di usaha yang kita jalan ini. Terkadang juga di dalam diri kan ada yang namanya bosen ya. Ada yang namanya bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bibing, owner dari BioClothes, Essential Clothes. Saat ini gue buka store di daerah Bekasi, ya, di daerah Jatimakmur dan daerah Jati Asih. Oke, jadi awalnya sebenarnya gue buka sablon ya, karena jujur gue suka banget yang namanya kreatif seni. Jadi gue aplikasiinnya ke sablon waktu itu. Nah, waktu itu memang belum ada konveksi sama sekali. Jadi gue memutuskan karena gue juga suka fashion, ya akhirnya oke deh, gue bergelut di bidang clothing, di baju. Gue start mulai itu waktu ngeriset ya untuk masalah sablon itu di tahun 2007-2006. Nah, 2006 sekitar tahun 2006-2007. Waktu itu kebanyakan sih kita namanya waktu itu masih sekolah ya. Jadi masih baju-baju anak sekolah, masih baju-baju angkatan, jaket angkatan, seperti itu sih. Jadi belum ada yang namanya dapat order yang dari corporate. Masalah keinginan ya. Jadi sebenarnya tantangan itu dari diri sendiri. Namanya pengusaha kan terkadang egonya tinggi banget ya. Jadi kita kepengen coba ini, coba itu, coba banyak banget hal yang macam-macam gitu. Sebenarnya itu sih karena jadi otak kita tuh terbelah segala macam ke pengen A, pengen B, pengen C. Jadinya sebenarnya tujuan utama kita tuh seperti jadi tertunda begitu. Jadi benar-benar akan semakin jauh lah dari kata sukses. Ya betul Mas Alvin. Jadi kalau kita saking pengennya lebih banyak, jadi kita pecah fokus, jadi kita tuh tantangan yang terberatnya memang, apalagi sekarang zaman kan makin berubah cepet ya, jadi dan semakin banyak kompetitor juga, ya gimana caranya kita bisa konsisten di usaha yang kita jalan ini. Terkadang juga di dalam diri kan ada yang namanya bosen ya, ada yang namanya bosen. Nah justru itu sih yang bikin kita jadinya akhirnya menunda ya, jadi jauh dari kata sukses gitu sih. Jadi gini ya, setiap kali bosen ya sebenarnya kita dialihkan aja ke, ya mungkin pasti setiap orang punya hobi ya gitu. Kita alihkan aja, kita jalanin apa yang kita suka. Tapi ingat, sebenarnya kita hobi itu sebisa mungkin ya benar-benar jadi hobi. Jangan sampai hobi yang akhirnya kita masuk lebih dalam untuk menjadi bisnis di situ. Gitu, karena ya orang ya ada bagian-bagiannya lah ya, sukanya di mana, jagonya di mana. Jadi lebih baik ya kita terus jalanin aja apa yang kita jalanin sekarang ini. Ya kita cari mungkin instrumen barunya. Kalau seperti saya ada tempat produksi, ya saya bikin instrumennya yaitu ya jualan barang yang dihasilkan sama produksi saya gitu Mas. Nah kalau untuk BioClothes itu sendiri pangsa pasarnya sih sebenarnya masih sangat luas ya, karena basicnya kan kaos polos ya, basicnya kaos polos. Yang kesini juga nggak cuma kaos doang ya, sebenarnya banyak juga produk-produk yang lebih fashion ya, seperti ada flanel, ada juga jaket bomber, dan juga ada vest skuteris ya untuk para skuteris gitu, motor gitu, banyak ya. Dan untuk di kaos custom itu sendiri marketnya sebenarnya luas gitu, apalagi kita menyediakan size untuk baby ya, size untuk baby sampai size dewasa yang 5XL. Jadi sangat luas banget. Jadi utamanya ya kalau untuk masalah produksi ya, jadi masalah utama sebenarnya terkadang kita mau dapat cuan gede ya, pastinya kan harus dapat orderan yang gede atau pesanan yang besar ya. Nah permasalahan utama sebenarnya ada di modal ya. Kebetulan juga alhamdulillah saya nggak pakai modal bank, jadi
jujur itu masih jadi tantangan terberat saya karena sejauh ini saya jalanin kalau misalnya saya butuh modal, ya saya masih menggandeng ya. Saya gandeng teman-teman, ayo nih ada project, siapa yang mau mudharabah di sini, kita sistem bagi hasil sesuai syariah, sepertinya begitu. Nah, itu sih karena kebanyakan korporat itu, dia proyeknya itu hanya mengeluarkan SPK aja gitu. Jadi nggak ngeluarin yang namanya DP, itu kalaupun ada paling kecil banget sih, 20%. Biasanya seperti itu. Kebanyakan saya terima nggak ada, dan itu sebenarnya yang menjadi tantangan terberat. Dan utamanya kalau dari dalam diri sendiri, pastinya tetap ya masalah konsistensi. Karena semangat kita tuh kadang turun naik. Makanya kita juga harus ya sedikit banyak juga memotivasi diri kita sendiri juga, selain memang kita dapat insight motivasi dari orang lain gitu. Waktu itu masih lumayan cukup muda ya. Masih sekitar 24-25 tahun. Nah, itu gue dipercaya untuk handle project ya, salah satu bank dan juga ekspedisi yang omsetnya tuh buat umur segitu tuh gede banget. Dan gue jujur juga nggak nyangka dapetin project itu. Nah, dan akhirnya ya gue kerjain sebisa mungkin, dan memang pada saat itu kurang perhitungan. Jadi yang harusnya mungkin dapat profit miliaran, bahkan ini menjadi kerugian. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya dulu waktu zaman umur segitu, gue sebenarnya belum siap menerima orderan sebesar itu gitu, karena masih mungkin banyak main, kurang fokus segala macem, dan jadi akhirnya kerugian yang bahkan akhirnya gue bisa bayar itu baru selesai itu sekitar 2 tahun, sekitar 2 sampai 2,5 tahun baru, dan akhirnya baru bisa bangun kembali. Karena memang masalahnya di diri sendiri ya, balik lagi ke diri sendiri, karena kurang fokus, karena agak konyol ya, kita punya kapasitasnya ibaratnya angkanya 2 tapi kita terima 20 gitu. Dan waktu itu gue nggak bisa handle kerjaan itu dengan benar gitu. Gue percaya setiap orang itu punya yang namanya jatah gagal ya. Makanya sebisa mungkin mumpung kita misal masih muda, kita coba memang banyak hal ya. Karena waktu itu sampai di titik ini aja, gue sebenarnya udah banyak menjalani segala macam kegagalan, mungkin ratusan kegagalan gitu. Cuman ya pada akhirnya, ya masa sih setiap orang mau jatuh di lubang yang sama, kan nggak mau ya. Nah, jadi makanya ya gue belajar dari pengalaman gue sendiri, karena jujur aja, bahasa yang namanya guru terbaik itu adalah pengalaman kita sendiri, itu benar banget gitu. Dan satu hal lagi, masalah kefokusan sih gitu. Jadi kita terkadang jadi pengusaha ya, itu pengen sosokan jadi jenderal di segala bidang. Mau bisa di bidang clothing, bisa di bidang F&B, ya mungkin di bidang real estate segala macem. Cuman terkadang yang gue jalanin 3 bidang sekaligus, pernah saat itu hasilnya tetap satu hasilnya. Tapi ketika insaf fokus ke satu titik aja, jalanin satu bidang, hasilnya bisa 3. Luar biasa. Itu sih pengalaman yang luar biasa. Dan akhirnya gue sekarang ya jalanin apa yang berhubungan dengan bisnis gue sekarang, yaitu di produksi pakaian dan clothing utamanya ya, untuk outputnya. Jadi emang nggak maulah menjalani hal-hal yang lain gitu, kecuali memang sifatnya kita bener-bener cuman investasi aja gitu. Kita cuma masukin duit aja biar orang menjalani, is okay lah, itu beda cerita ya gitu. Tapi kalau misalnya harus masuk ke manajemennya lagi, ngurusin A, B, C, Z-nya lagi, oh enggak gitu. Yang terpenting adalah fokus gitu. Jujur, pada saat sebentar, dari mana ya? Oke. Jujur, pada saat di mana gue jatuh, nah itu gue justru memutuskan untuk menikah gitu. Dan karena apa? Karena gue ngerasa pola hidup pada saat itu berantakan banget. Jadi mungkin untuk para pengusaha yang masih muda atau mungkin udah nggak muda lagi,
ya menikah ya, karena menikah itu bener-bener semuanya terpola, sistematis, bagus banget, itu bisa menjadi support system dan utamanya kita bener-bener kita fokus buat apa ke usaha gitu. Ya, kita sudah setelah menikah kita jadi tahu apa tujuan hidup kita yang sebenarnya itu. Jadi support selalu dari istri saya gitu, dari anak-anak saya yang walaupun cuman berkata semangat ayah gitu, walaupun dia nggak tahu kata semangat itu sebenarnya untuk semangat apa gitu, tapi itu justru jadi bahan bakar ya untuk saya benar-benar menjalani bisnis ini semua gitu. Jadi peran istri, peran ibu saya, peran anak-anak saya gitu benar-benar luar biasa buat semangat saya menjalani usaha ini. Jadi kalau masalah kerugian, ibu saya cuma bilang masalah sabar ya, jangan kabur-kabur, hadapin itu semua ya. Pada dasarnya orang itu juga nggak akan jahat kalau nggak dijahatin gitu. Ya, kebetulan waktu itu memang kerugian itu banyak, harus bayar vendor-vendor ya. Mungkin saya ada bordir keluar, ada sablon di luar, ada jahit keluar mungkin. Nah itu ya saya akhirnya hadapin satu-satu ya. Saya ikut kata ibu saya, Bing hadapin, ya udah saya hadapin. Saya duduk bareng dan saat itu ya udah ya saya seorang laki-laki akhirnya saya harus sebut tuh berapa lama saya harus bisa bayar dan harus konsisten untuk menyicil kerugian itu yang intinya jadi hutang. Ya, jadi seperti apa yang tadi gue bilang ya. Jadi kerugian ini kan sebagai pengalaman yang luar biasa ya dalam hidup, dan pada dasarnya kita manusia juga nggak mau jatuh di lubang yang sama gitu. Jadi kayaknya kalau untuk mengulang kembali seperti itu sangat-sangat nggak mau. Dan jadi makanya kita bukan berarti kita harus rugi dulu ya gitu. Kita juga harus punya orang atau mentor yang memang ngasih tahu kita gitu kalau seperti ini nanti bagaimana. Ya sebenarnya istri saya pun bisa jadi salah satu pengingat saya sih, bisa jadi mentor saya sih, karena dia beberapa kali mengingatkan saya masalah investasi yang jangan akhirnya kita lakuin juga dan akhirnya memang jadi rugi. Nah itu sih sebenarnya yang beberapa kali saya alamin juga itu. Kalau untuk BUMN ya ada beberapa ya, karena memang sebenarnya target utama market kita itu BUMN. Yang pertama sih ada Pertamina ya, ada beberapa Pertamina, juga di PLN, juga ada di anak perusahaannya Trakindo, juga ada yang masih kita handle sampai sekarang itu ya, dan juga ada beberapa bank juga ya seperti Bank Mandiri ya, itu yang masih konsisten bisa kita handle lah. Kalau karyawan sih sekitar 30 orangan ya, itu terbagi dalam beberapa segmen ya, jadi ada yang di bidang produksi, ada juga yang di toko gitu sih. Uniknya sih gini, kalau untuk di BioClothes ya sebenarnya kita one stop solution ya untuk masalah fashion ya. Jadi kita masuk ke satu tempat, dari satu keluarga itu anak babynya pun bisa pakai yang matching dalam satu keluarga gitu. Sampai mungkin ada bapaknya yang badannya besar banget, nah itu kita ada tersedia size-nya. Pilihan warnanya juga banyak, dan juga selain yang basic ya, kaos-kaosan custom sablon itu kita juga punya yang lebih fashion lagi, yaitu ya seperti sejenis flanel, sejenis ya kaos oversize yang sekarang mungkin lagi happening ya di tahun-tahun ini, sama vest dan jaket-jaket juga ada. Oke, di store gue juga ada yang namanya all you can press ya. Jadi kita siapin nomor-nomor, siapin angka-angka, nama-nama semua segala macam yang bisa di mix and match sama utamanya anak-anak ya. Karena kan kalau namanya baju anak-anak tuh suka banget ibu bapaknya ada nama anaknya di sini. Dan experience-nya bisa anaknya itu sendiri yang ikut ngepres ya, ikut ngepresin seperti setrikaan, yaitu sifatnya sementara sih. Nanti setelah udah tertata rapih di bajunya, misalnya nama anaknya, dan itu nanti akan kita proses lagi di sama kru store-nya untuk supaya sablonnya bisa lebih kuat gitu. Jadi artinya experience yang kita juga bisa nata sablon sendiri loh, kita bisa ngerjain sendiri loh. Nah itu ada juga di BioClothes. Jadi sebenarnya ini bersambung ya sama yang tadi. Jadi pada saat gue bayar hutang,
Itu yang paling berat tuh sebenarnya bayar hutang tanpa modal ya, karena produksi itu kan semua butuh modal, sedangkan posisi itu minus. Jadi kenapa akhirnya memutuskan itu? Ini sebenarnya dari abang gue ya, dari abang gue lumayan kalau untuk masalah keagamaannya ya jauh lebih bagus daripada gue pribadi. Jadi dia selalu mengingatkan, Bing, hilangin riba, hindari riba, jangan pakai riba, bahkan kredit motor sekalipun dah jangan, mendingan pakai aja motor butut yang ada, katakan gitu, atau mobil yang ada gitu. Bahkan sampai sekarang pun kendaraan yang masih gua pakai mungkin kendaraan yang udah 10 atau 11 tahun gitu, karena memang nggak mau ambil kredit mobil yang riba gitu. Ya, nah jadi dulu itu rugi banyak segala macam. Pernah ada case yang begini ya, kita butuh untuk bayar karyawan. Waktu itu masih ada tersisa satu BPKB motor. Ini cerita real ya. BPKB motor, waktu itu saya jaminin ke salah satu finance ya. Yang ya banyaklah bank-bank gitu. Dia dapat nominal 7 juta. Nah, dapat nominal 7 juta. Bayangin, 7 juta pada saat mau bayar hutang. Dan waktu itu kebutuhan untuk 2 hari ke depan. Dan 7 juta itu besoknya tuh hilang. Ya, besoknya hilang. Saya merinding karena waktu itu sebelumnya sudah diingatkan sama kakak saya, hilang. Padahal saya taruh tas rapi, duit masih dalam amplop, itu hilang. Ya, jadi di situ benar-benar menampar saya yang namanya, wah saya nggak mau pakai riba lagi deh. Ya. Walaupun mungkin yang secara instan ya, secara instan bisa langsung dapat dampaknya gitu, ya. Apa namanya? Jadi pada akhirnya ya sekarang saya memutuskan untuk ya udah nggak pakai kredit bank lagi, walaupun teman-teman yang di bank pada nawarin, bahkan ada yang datang kucuk, Bing, gua ada duit 2M nih, lu mau nggak? Lu mau nggak nih 2M? Waduh, mohon maaf, masih ada gitu. Jadi makanya, tapi kalau akhirnya solusinya apa ya? Solusinya berubah karena ada teman-teman yang masih banyak punya modal juga, ya kita kasih. Biasanya kita sharing itu sekitar 20-30% dari profit ya, bukan dari bruto ya, dari profit bersih yang didapat. Nah, jadi dulu yang lumayan cukup memprihatinkan ya. Jadi zaman gua kuliah dulu, ya alhamdulillah ya, gua tuh kuliah itu dibiayain sama kakak gue yang pertama ya. Tapi hanya biaya kuliah intinya aja, tapi bukan jadi untuk masalah bensin, untuk masalah ongkos itu harus cari sendiri. Jadi pada saat kuliah itu orang-orang, mungkin teman-teman gue pada sibuk nongkrong, pada sibuk pacaran segala macem, ya justru gue itu sibuk mencari uang rezeki buat ya gue kuliah gitu. Jadi sibuk mencari ya, sampai yang namanya gue ke kampus itu jualan boxer pada saat itu 2006, 2005, 2007 itu masih lagi hype-nya yang namanya boxer tuh, yang daleman celana pendek yang dipakai di ini. Nah itu gue jualan ya. Jadi isi tas gue gede itu gue bawa boxer. Waktu itu jualnya tuh cuman 25.000 sampai 30.000. Dan alhamdulillah respon teman-teman bagus. Nah disitulah gue ngerasa oke, kayaknya dunia ini yang gue gelutin. Kebetulan gue juga bisa desain kan, jadi gue tuh berpikir kadang yang namanya mau di percetakan atau di dunia clothing gitu. Itu sebenarnya pilihan yang berat juga waktu itu ya, karena dua hal yang berbeda walaupun memang basicnya juga tetap dari skill design gitu. Tapi karena gue suka fashion, jadi gue akhirnya milih untuk lebih ke clothing gitu. Dan akhirnya setelah gue udah selesai kuliah, maksudnya sudah nggak kuliah lagi ya, gue gagal di semester 6. Gue gagal di semester 6, gue harus cabut, dimana gue harus milih yang namanya gue usaha atau gue harus nerusin pendidikan. Tapi untuk nerusin pendidikan sepertinya udah nggak sanggup, karena pada saat itu pecah fokus ya antara nyari duit untuk kita bisa kuliah atau memang kita menjalani usaha sepenuhnya. Ya balik lagi saat itu berpikir ya, sebenarnya agak salah
untuk saat itu milih langsung untuk terjun ke dunia bisnis ya, karena baiknya sih memang kita belajar dulu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu waktu itu pilihan hidup gue yang gue jadi sampai sekarang. Ya gue start itu dulu buka workshop sablon, akhirnya di ngontrak kalau nggak salah dulu 250.000 ya. Dia hanya aja 2 ruangan, 1 kamar mandi. Gue mulai nyablon di situ. Waktu itu belum ada konveksi sama sekali. Akhirnya alhamdulillah berkembang, sewa tempat yang lebih gede. Waktu itu masih punya karyawan 1, karyawan 2, 3. Pada saat tahun 2009 waktu itu ada inspirasi baru lagi. Waktu itu jujur gue zaman muda dulu susah banget yang namanya bangun pagi. Sepele, bangun pagi itu susah banget. Terus pada saat itu jam 8 kalau nggak salah ya, gue tumben tuh, gue bangun setengah 8 pagi. Jam 8 itu ada telepon dari salah satu BUMN, ya gue sebut aja ya, dari Pertamina. Dia telepon segala macem. Memang waktu itu relasi dari zaman kampus, jadi waktu itu adalah salah satu customer ya, zaman gua ngampus, dia waktu itu customer nyablon, kebetulan dia pindah kerja ke Pertamina tuh. Akhirnya jam 8 itu dia nelfon gua, bla 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 bla. Dan alhamdulillah pagi itu gue bisa ngangkat karena gue bangun pagi gitu. Nah itu yang akhirnya membuat gua seru ya kalau bangun pagi tuh. Nah ada istilah namanya rezeki dipatok ayam kalau kata emak gue. Tapi ternyata bener gitu. Ya mungkin aja kalau misalnya jam 8 itu nelfon nggak diangkat, mungkin vendor lain ditelepon sama dia. Dan akhirnya gue jadi nggak dapet rezekinya kan. Nah kayak gitu sih. Jadi saat itu alhamdulillah dapat orderan, kalau nggak salah nominalnya itu sekitar hampir 10 juta lah, 9 juta sekian. Waktu itu ada pesanan poloset. Dari situ alhamdulillah rezekinya full, gue beliin mesin jahit di tahun 2009. Itu disitulah startnya konveksi produksi BioCloths ini tahun 2009, yang namanya perusahaannya CV Baraka Outstanding Workshop. Nah perusahaannya baru dilegalkan tahun 2011 ya, gitu, 2 tahun setelah membuka konveksi. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak karyawannya, sudah mungkin sekitar ada 30 orang lebih gitu. Yang mudah-mudahan ke depan juga akan bertambah terus, karena targetnya untuk BioCloths juga bisa buka di berbagai cabang gitu. Berbagai daerah maksudnya, untuk dengan banyak cabang. Buat teman-teman semua, mungkin sering dengar yang namanya kata fokus. Terlihat dan terdengar sepele ya, tapi itu sebenarnya bukan hal mudah untuk bukan hal yang sangat mudah untuk dijalanin. Karena apa? Karena fokus itu butuh konsisten dalam diri. Karena seperti janji dalam sendiri. Gitu. Terkadang kita sosokan jadi jenderal berbagai bidang yang namanya kita ngerjain, bisa mengerjakan berbagai hal, tapi malah hasilnya juga sama aja gitu. Jadi lebih baik kita jalanin satu, fokus ke satu bidang tersebut, nah tapi hasilnya bisa jadi banyak. Oke, buat yang penasaran sama BioCloths, bisa di follow aja TikTok dan Instagram biocloths.jatiasi dan biocloths.jatimakmur. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe Instagram dan YouTube Tutur Usaha. Sekali lagi, Tutur Usaha. Thank you.